Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada webinar materi manajemen keuangan internasional kali ini, yaitu langkah-langkah pembukaan letter of credit untuk transaksi ekspor impor. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, saya Sri Utami dari mahasiswa Universitas 11 Maret dari jurusan akuntansi transfer. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri, yang pertama yaitu kebutuhan setiap negara akan dapat terpenuhi. Sebagai contoh yaitu Indonesia, meskipun Indonesia juga menghasilkan minyak bumi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih kurang. Maka dari itu, untuk memenuhi kekurangan tersebut, Indonesia membeli atau mengimpor minyak dari negara anggota OPEC seperti Arab Saudi. Kemudian yang kedua, negara pengekspor akan memperoleh devisa. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu batu bara. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, batu bara kita juga dijual atau diekspor ke negara lain seperti Jepang. Dengan mengekspor batu bara, Indonesia dapat pembayaran yang berupa devisa. Yang ketiga yaitu setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Spesialisasi produksi artinya pengkhususan pada produksi tertentu. Sebagai contoh bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang tanahnya subur, sudah tentu akan lebih mengkhususkan pada hasil pertanian untuk diekspor ke negara-negara yang tanahnya kurang subur. Sedangkan Jepang lebih mengkhususkan ekspornya pada produksi yang berteknologi seperti mobil, mesin-mesin industri, dan elektronik ke negara berkembang seperti Indonesia, karena Jepang lebih unggul di bidang teknologi dan SDM. Kemudian yang keempat, dapat mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan perdagangan internasional, kita dapat mengekspor hasil produksi dalam negeri sehingga industri dan dunia usaha di dalam negeri dapat berkembang dengan baik, yang pada akhirnya dapat mendorong kegiatan ekonomi negara. Demikian juga apabila kita mengimpor barang-barang modal seperti mesin industri, akan dapat mendorong perkembangan dan perindustrian di dalam negeri. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Perdagangan internasional itu sendiri dapat mendorong timbulnya perdebatan antar negara ataupun persahabatan antar negara dalam bentuk kerjasama antar negara di berbagai bidang, misalnya sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dapat mendorong kemajuan iptek. Dengan perdagangan internasional dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan membuka kemungkinan terjadinya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Negara berkembang akan berupaya secara bertahap mengurangi ketergantungan dengan negara maju melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Selanjutnya terdapat hambatan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, hubungan antar negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa hambatan yang akan mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional itu sendiri. Beberapa hambatan perdagangan internasional yang dapat terjadi, yang pertama yaitu perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor. Adanya perbedaan mata uang antara negara satu dengan yang lainnya, seperti rupiah dengan dolar Amerika, dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional. Hal itu dikarenakan selain nilainya yang berbeda, itu juga tidak setiap orang Amerika mau dibayar dengan rupiah, demikian juga untuk sebaliknya.
Kemudian yang kedua, adanya kebijakan impor. Dengan adanya kebijakan impor yang dilakukan oleh suatu negara, akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain, karena masing-masing negara akan berusaha untuk melindungi produk dalam negerinya, seperti adanya kuota impor atau larangan impor terhadap barang-barang tertentu. Kemudian yang ketiga adanya organisasi ekonomi yang mementingkan anggotanya. Dari banyak organisasi ekonomi, baik regional maupun internasional yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasionalnya. Kemudian adanya biaya masuk yang sangat tinggi. Untuk melindungi produksi dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara akan melakukan tindakan. Salah satunya yaitu dengan mengenakan biaya masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Hal itu dapat menghambat perdagangan antar negara. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan bahasa dan juga perbedaan atas ketentuan atau peraturan. Tiap negara mempunyai ketentuan dan peraturan sendiri dalam mengatur perdagangan dengan negara lain. Tentu saja ketentuan antar negara satu dengan yang lainnya berbeda. Hal itulah yang dapat menghambat perdagangan internasional karena negara pengekspor harus mematuhi ketentuan yang berlaku di negara pengimpor, begitu juga sebaliknya. Kemudian proses dan prosedur impor lama. Adanya proses dan prosedur ekspor impor yang panjang yang harus dilakukan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu adanya perang. Terjadinya perang dalam keadaan yang kurang aman, baik di darat maupun di laut, dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Seperti terjadinya perang di negara Irak, banyaknya perompak di Selat Malaka, dan adanya konflik di negara lainnya yang menghalangi para pelaku dalam perdagangan internasional untuk melakukan transaksi atau pengiriman barang ke negara lain. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi eksportir. Yang pertama, memiliki badan hukum yang dapat berupa CV, firma, PT, kemudian persero, perum, perjen, dan koperasi. Yang kedua yaitu memiliki NPWP. Kemudian yang ketiga, memiliki izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti misalnya SIUP, terus surat izin industri dari Dinas Perindustrian, izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, berbadan hukum syarat menjadi importir. Syarat untuk menjadi importir, perusahaan sudah berbadan hukum dan mempunyai akta pendirian perusahaan (NPWP), surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. Yang kedua, memiliki dokumen API (nomor registrasi importir) dari Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. API ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dokumen API untuk importir produsen yang dimiliki oleh pabrik, dan yang kedua, dokumen APU untuk importir umum yang biasanya digunakan perusahaan dagang yang mengimpor barang dan selanjutnya untuk dijual lagi ke pasar, tidak punya pabrik, dan bisnis pengolahan tertentu. Kemudian, yang ketiga, memiliki NIK dan nomor registrasi setelah yang bersangkutan didaftarkan atau terregistrasi ke Bea Cukai. Kemudian metode pembayaran internasional. Yang pertama yaitu adanya pembayaran di muka. Pada pembayaran di muka ini, importir membayar sebelum barang yang dipesannya dikirim.
Persyaratan ini menuntut agar pembeli memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan dan memiliki kemauan penjual untuk menyerahkan barang yang dipesannya. Pada pembayaran sistem ini, memberi keamanan yang terbesar kepada eksportir, tetapi memberi resiko terbesar bagi importir. Setelah barang dikirim, si penjual mengirim dokumen pengangkutan disertai dengan invoice yang mencantumkan pembayaran telah dilakukan in advance. Kemudian yang kedua ada perhitungan kemudian. Eksportir sepakat untuk membayar dalam waktu yang ditetapkan, biasanya dalam waktu 30, 60, atau 90 hari. Dengan demikian, eksportir mengandalkan kemampuan dan kemauan importir untuk membayar barang yang telah dikirimkannya. Pada sistem pembayaran ini memberikan risiko yang kecil bagi importir, tetapi eksportir menanggung risiko yang sangat besar. Selanjutnya, documentary collection. Documentary collection merupakan cara pembayaran yang sama dengan metode cash on delivery atau tunai begitu barang diserahkan. Eksportir menyerahkan barang kepada importir, tetapi juga menyerahkan dokumen termasuk bill of lading melalui bank dengan instruksi untuk menyerahkan dokumen tersebut setelah importir membayar melalui bank tersebut. Setelah importir memperoleh dokumen kepemilikan, dia memiliki hak untuk mendapatkan barang yang dikirim tersebut. Yang terakhir yaitu letter of credit. Letter of credit itu sendiri merupakan janji bank untuk membayar eksportir atas nama importir sepanjang eksportir memenuhi persyaratan dan kondisi yang ditetapkan dalam letter of credit. Letter of credit memberi kedudukan keamanan dan risiko sama baiknya kepada eksportir maupun importir. Syarat-syarat letter of credit yang pertama adanya bill of lading atau airway bill, kemudian yang kedua adanya faktur tagihan, yang ketiga asuransi, yang keempat packing list, kemudian yang terakhir yaitu certificate of inspection. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme letter of credit di Indonesia. Yang pertama yaitu buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Kemudian seller meminta buyer untuk membuka sebuah LC dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. Lalu buyer meminta bank di mana rekeningnya berada untuk membuka sebuah LC dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller. Issuing bank membuka sebuah LC dan mengirimkannya kepada advising bank, sekaligus mengirimkan kopinya kepada buyer. Lalu buyer mengirimkan kopi tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa LC telah dibuka. Jika issuing bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan advising bank, maka buyer akan mencari bank koresponden sebagai perantara. Lalu, advising bank menyampaikan LC tersebut kepada beneficiary ataupun seller. Setelah barang atau jasa dipesan siap untuk dikirimkan, seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC. Jika dokumen telah siap, maka seller akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. Advising bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank atau meminta pembayaran. Jika tidak, maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada seller serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Begitu dokumen diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di dalam LC. Jika tidak sesuai, maka pembayarannya akan ditolak. Jika sesuai, maka issuing bank akan membayar pihak seller melalui advising bank, serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak buyer.
hal itu akan mengambil buyer akan mengambil barang atau jasa di custom. Tanpa dokumen asli tersebut, pihak buyer tidak dapat bisa mengambil barang atau jasa tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai negosiasi vessel ekspor. Negosiasi vessel ekspor adalah fasilitas pembiayaan cash loan oleh bank dalam rangka mensupport transaksi perdagangan di mana pembiayaan ini diberikan kepada eksportir berdasarkan nilai dokumen ekspornya, dan dokumen ekspor tersebut harus memenuhi persyaratan yang diminta dalam LC. Intinya, bank memberikan pencairan dana lebih dahulu kepada eksportir sebelum pihak importir membayar tagihannya. Pencairan dana pinjaman tersebut oleh bank berdasarkan nilai berapa persen dari nilai dokumen ekspornya, dan dokumen ekspor tersebut telah sesuai memenuhi persyaratan yang diminta dalam LC. Kemudian dasar hukum letter of credit. Dasar hukum dari letter of credit di Indonesia yaitu ada beberapa. Yang pertama, sebagai suatu instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional, dapat dipastikan bahwa letter of credit memiliki dasar hukum, baik itu peraturan ataupun pedoman dalam melaksanakan letter of credit itu sendiri. Dasar hukum letter of credit di Indonesia yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Kemudian yang kedua yaitu Surat Edaran Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa LC yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. Kemudian yang terakhir yaitu undang-undang, peraturan, instruksi maupun ketetapan lainnya yang sudah diterbitkan. Selain dasar hukum LC di Indonesia itu sendiri, terdapat UCP 600, yaitu Uniform Customs and Practice for Documentary Credit. UCP 600 itu sendiri merupakan versi terakhir untuk Pedoman Umum Internasional Transaksi LC yang diterbitkan oleh ICC. UCP 600 berlaku 1 Juli 2007 menggantikan UCP 500. Selanjutnya, prinsip dasar letter of credit. Prinsip dasar letter of credit itu sendiri secara umum dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada prinsip independensi, yang merupakan prinsip yang sangat penting dalam transaksi LC. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak LC sebagai instrumen pembayaran transaksi ekspor-impor merupakan kontrak yang terpisah dari perjanjian antara eksportir dan importir yang mereka tuangkan dalam sales kontrak. Karena itu, jika terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, sales kontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pembayaran LC sepanjang dokumen yang dipresentir memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam LC itu sendiri. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada prinsip complying presentation. Pada prinsip ini ditekankan bahwa LC memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir sepanjang dokumen yang dipresentir oleh beneficiary melalui banknya via courier service kepada pihak importir sesuai dengan segala persyaratan yang ditentukan dalam LC, yang notabene merupakan kesepakatan antara eksportir dan importir yang pada awalnya dituangkan dalam sales kontrak yang kemudian dituangkan ke dalam klausul-klausul LC. Kemudian yang terakhir ada prinsip deal with documents only. Sebagai manifestasi dari sales kontrak, LC diterbitkan untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran kepada beneficiary dan kepastian perolehan barang kepada aplikan. Jaminan penerimaan barang bagi aplikan yang diwujudkan
dengan penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam LC merupakan kondisi bahwa LC itu dapat dibayar. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam LC ini merupakan dasar utama bagi bank untuk menentukan sikapnya dalam rangka pembayaran LC tersebut. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam pembukaan LC. Yang pertama yaitu opener atau aplikan. Kemudian yang kedua ada opening bank atau issuing bank. Yang ketiga ada advising. Kemudian yang keempat ada beneficiary. Yang kelima yaitu negotiating bank. Kemudian untuk selanjutnya jenis-jenis LC dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu revocable LC yang merupakan LC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary itu sendiri. Yang kedua, irrevocable LC yang merupakan LC yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku yang ditentukan dalam LC tersebut, dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas LC tersebut. Yang ketiga ada irrevocable dan convert LC. LC ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima LC karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank bila segala syarat-syarat dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya irrevocable. Yang keempat ada clean letter of credit. Dalam LC ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Yang kelima, documentary letter of credit. Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari LC itu sendiri. Kemudian yang keenam ada dokumentari LC dengan red clause. Jenis LC ini, penerima LC diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah LC yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa atas wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya. Sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal dokumentari LC ini merupakan kombinasi open LC dengan dokumentari LC. Kemudian yang ketujuh, revolving LC. LC ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan yang khusus pada LC tersebut. Yang kedelapan ada back-to-back LC. Dalam LC ini, penerima biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima LC ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka LC untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan LC yang diterima dari luar negeri. Yang kesembilan ada transferable LC. Beneficiary berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Yang terakhir ada standby letter of credit, suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai standby oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini, apabila pihak aplikan gagal untuk melaksanakan suatu kontrak, maka untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjamannya, bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selembar slip atau surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa aplikan atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, yaitu membayar pinjaman atau memenuhi kewajibannya. Kemudian manfaat LC itu sendiri bagi eksportir yaitu mendapatkan pembayaran lebih cepat.
Selanjutnya, terbebas dari kurs mata uang asing yang kurs tersebut naik turun. Kemudian bagi importir, terjamin dapat mendapatkan kiriman barang yang sesuai dengan perjanjian. Kemudian selain itu dapat menolak pembayaran apabila eksportir melanggar perjanjian cukup patah. Selanjutnya yaitu fungsi letter of credit. Yang pertama, memudahkan kegiatan ekspor impor. Yang kedua, keuntungan bagi pebisnis. Yang ketiga, fasilitas uang di muka. Yang keempat, sebagai jaminan. Dokumen-dokumen ekspor impor berdasarkan letter of credit. Yang pertama ada bill of exchange, yang kedua commercial invoice, yang ketiga transport dokumen, yang keempat insurance dokumen, yang kelima dokumen pendukung COO, dan yang terakhir perizinan lartas ekspor impor. Pembiayaan transaksi ekspor impor yaitu ada pinjaman trust receipt atau TR, yang kedua ada saving guarantee, yang ketiga ada outsource borrowing, yang keempat diskonto wesel berjangka, yang kelima banker acceptance, yang keenam forfeiting, yang kelima factoring, dan yang terakhir standby letter of credit. Sekian pemaparan materi kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh peserta, dipersilahkan. Izin bertanya, Mbak Uut, boleh? Baik, saya ingin bertanya, bagaimana jika barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan LC? Nah, selain itu, bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab saja ya. Jadi, dalam pengiriman ekspor impor, kita akan mengenal letter of credit. Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan letter of credit, maka importir dapat mengajukan klaim kepada eksportir. Jadi, solusinya yaitu memberikan diskon atau mengajukan penggantian barang. Bagaimana? Terima kasih. Jawabannya Mbak Uut untuk menjawab. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, Saudari Renanda, dipersilakan. Izin bertanya, pertanyaan saya yaitu mengapa LC itu sangat penting bagi transaksi internasional? Terima kasih. Baik, jadi letter of credit komersial sangat penting bagi Anda yang memiliki bisnis, khususnya di bidang impor-ekspor barang. Ketika barang dikirim dari suatu negara ke negara lain atau perdagangan internasional, LC memastikan bahwa penjual dibayar dan pembeli mendapatkan barang yang mereka bayarkan. Seperti itu, Mbak Renanda. Oh, baik. Terima kasih ya, Mbak, atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Iya, izin bertanya. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bagaimana penggunaan letter of credit dalam perdagangan internasional? Baik, jadi salah satu tujuan dari penggunaan letter of credit itu sendiri dalam perdagangan internasional yaitu untuk menjamin dan memperlancar pembayaran dari importir dengan memanfaatkan jasa perbankan. Letter of credit akan menjadi jembatan bagi eksportir dan importir yang terpisah oleh negara yang belum saling kenal dengan baik. Seperti itu, Mbak Indri. Terima kasih, Mbak Ut, atas jawabannya. Ya, adakah yang ingin bertanya kembali?
Saya izin bertanya, Iya, silakan. mengapa seorang importir lebih senang dengan pembayaran menggunakan sarana letter of credit? Terima kasih. Jadi seorang importer itu lebih senang dengan pembayaran menggunakan LC karena transaksi ekspor-impor dalam perdagangan internasional pada dasarnya dapat dilakukan dengan atau tanpa LC. Tetapi karena LC melindungi kedua belah pihak antara eksportir dan importir, di mana bank ikut terlibat, dan untuk mengurangi risiko tertentu, maka transaksi dengan LC itu lebih disenangi bagi importir. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Jika sudah tidak ada, sekian dari webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.